Sí, sí, iya itu kan. Tis. Sí, sí. Tis. Sí. Sí, go.
Om Mamat. Om, kuota kamu kenceng nggak sini? Nah, aku nih suruh tutup kampung. Iya ya. Kenapa? Oh iya, tentang kampung Palembang nih nah. Udah pasang mukanya aku. Coba kalau bisa udah. Nah, tahu aja, sengaja. Dibuka, no.
hak konsumen dan penegakan hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 di lingkungan Kampung Kreatif Pempek Tanggorajo Cindo yang diadakan oleh Kelurahan 7 Ulu Palembang. Sekali lagi acara ini sendiri terselenggara berkat kerjasama pemerintahan Kota Palembang, dalam hal ini Kelurahan 7 Ulu Palembang, dan juga official media partner TV Sumsel menghadirkan narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Narasumber kita yang pertama yang kami hormati Bapak Dr. Raden Muhammad Taufik Husni, Sarjana Hukum yang merupakan dosen program Pasca Sarjana di Unis Tangerang, yang juga merupakan seorang lawyer dan juga saat ini menjabat sebagai Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Sumatera Selatan. Dan pemateri kita yang kedua yang kami hormati Ibtu Usman selaku Kanit Binmas Polsek Seberang Ulu 1 Palembang. Sekali lagi kami undang kepada seluruh warga di sekitaran Kampung Kreatif Pempek Tanggorajo Cindo Palembang untuk segera beramai-ramai dan berbondong-bondong menghadiri acara yang sangat luar biasa dan sangat penting ini bagi kita semua. Bagaimana nantinya kita akan diberikan penyuluhan tentang perlindungan hukum baik kepada pelaku usaha maupun kita semua selaku konsumen. Sekali lagi Bapak Ibu, kami persilakan untuk segera berbondong-bondong menghadiri acara yang sangat bermanfaat dan luar biasa ini, tentunya di pinggiran Sungai Musi, tepatnya di Kampung Kreatif Pempek Tanggorajo Cindo 7 Ulu Palembang. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita mulai acara ini terlebih dahulu kami akan sampaikan selayang pandang. Tentunya Bapak Ibu sendiri sudah mengetahui karena Bapak Ibu adalah warga Kampung Kreatif Pempek Tanggorajo Cindo. Sebagai informasi, Kampung Rajo Cindo rekomendasi berburu pempek rantangan di Palembang. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan menjadi salah satu destinasi kuliner kebanggaan warga Kota Palembang tentunya. Baik Bapak Ibu hadirin kami hormati, pempek sudah menjadi ikon Palembang. Kuliner ini tidak hanya sekedar kudapan, namun juga hampir setiap hari disantap masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan masyarakat menengah ke bawah, menengah ke atas, raja-raja dan juga masyarakat biasa sangat gemar dan suka sekali dengan makanan khas Kota Palembang, yaitu makanan pempek. Di setiap sudut Kota Palembang banyak dijumpai warung ataupun restoran pempek. Namun itu hanya pempek yang siap pesan dan santap. Sedangkan untuk proses pembuatan yang telah menjadi warisan budaya masih belum banyak yang diketahui. Dan salah satunya kampung yang menyediakan tempat pembuatan pempek secara langsung adalah salah satunya destinasi kuliner Palembang, yaitu Kampung Kreatif Pempek Tanggorajo Cindo Palembang. Sebagai informasi, Kampung Pempek Tanggorajo Cindo di wilayah Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang. Di sini hampir setiap warganya bermata pencarian membuat dan memproduksi pempek berskala besar yang enak rasanya serta murah harganya. Lokasinya juga tak jauh dari Kampung Kapitan dan berseberangan langsung dengan Tugu Belido di Benteng Kuto Besak Palembang yang merupakan ikon Kota Palembang, Sumatera Selatan. Baik, kembali kami masih mengundang Bapak Ibu hadirin, terutamanya warga dari Kampung Kreatif Pempek Tanggorajo Palembang.
Sekali lagi kami informasikan beberapa saat lagi acara penyuluhan hukum tentang perlindungan hak-hak konsumen di lingkungan Kampung Kreatif Pempek Tanggorajo Cindo Palembang akan segera kita mulai. Mengingat pentingnya acara ini bagi Bapak Ibu, terutamanya yang berprofesi sebagai pengrajin atau pengrajin kuliner pembuatan pempek khas Kota Palembang, tentunya sangat bermanfaat acara ini bagi Anda semua. Maka dari itu kami undang Bapak Ibu untuk segera hadir beramai-ramai mengikuti dan juga memeriahkan acara penyuluhan tentang perlindungan hak-hak konsumen, terutamanya bagi Bapak Ibu yang berada di kawasan Kampung Pempek Tanggorajo Cindo Palembang. Dan sebagai informasi tambahan, kampung ini sendiri, Kampung Kreatif Pempek Tanggorajo Cindo, berlokasi di tepian Sungai Musi yang juga dapat menjadi tujuan alternatif dan referensi untuk bertamasya sekaligus menikmati kuliner halal di Kota Palembang. Di kampung yang sudah ada sejak tahun 1980-an silam tersebut terkenal dengan pempek rantangan. Di sini rata-rata mata pencaharian masyarakatnya pun dengan membuat dan berjualan pempek secara turun-temurun sehingga menjadi warisan budaya. Bahkan hampir semua penjual pempek sepeda dan pempek pikul di Kota Palembang mengambil pempek dari sentra kampung pembuatan pempek ini. Jadi Bapak Ibu sebagai informasi, kalau Bapak Ibu sering melihat ada pempek pikul, kemudian pempek sepeda yang berseliweran di Kota Palembang, pusat untuk mengambil pempek-pempek tersebut berasal dari Kampung Pempek Tanggorajo Cindo Palembang ini. Luar biasa sekali. Dan kini Kampung Pempek Tanggorajo Cindo pun dikembangkan menjadi destinasi wisata baru kampung kreatif oleh PKK Provinsi Sumatera Selatan, tentunya bersama Bank Sumsel Bubble. Jadi luar biasa sekali memang kampung kita ini Bapak Ibu ya, sudah menjadi salah satu destinasi wisata kuliner, tidak hanya kebanggaan warga Tujuh Ulu tapi juga kebanggaan warga Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dan tentunya juga yang menambah eksotisme dari kampung ini sendiri karena berada di tempat yang strategis, yaitu berada di tepian Sungai Musi Palembang, tentunya menghadap ke salah satu destinasi wisata Kota Palembang, yaitu Benteng Kuto Besak. Luar biasa sekali, dan tampaknya sore hari ini mulai pasang, jadi air sungai pun sudah mulai naik. Tapi insya Allah tidak sampai ke darat Bu ya. Justru menambah eksotisme dari kampung ini sendiri, bahwa benar kampung ini berasal ataupun berada di pinggiran Sungai Musi Palembang. Baik Bapak Ibu hadirin berbahagia, kami informasikan kepada Anda yang sudah berada di sekitaran tempat acara, kami harapkan bagi Bapak Ibu yang masih berada di belakang untuk terlebih dahulu mengisi kursi-kursi yang berada di barisan terdepan, sehingga pada nantinya warga lain yang baru saja hadir bisa mengisi kursi-kursi yang berada di barisan belakang. Mungkin ibu-ibu agar lebih cindo, bangkunya menghadap ke depan saja Bu ya. Iya. Laju cak di mikrolet gitu, saling berhadapan saya itu. Nah iya, ngadep depan Bu, iya. Cak 10 lagi sopir berangkat ini. Iya.
Mungkin bisa dibantu yang remaja-remaja, pemuda-pemuda. Mungkin sebelah sini juga diisi kursinya, boleh diangkat sedikit, diangkut ke Cak Brapiko supaya rato. Kaget miring kapal nih. Boleh mungkin? Iya. Pik, bisa Pik dibawa ke sebelah kiri Pik. Beberapa bangku Pik. Biar bapak-bapak mungkin malu ngumpul sama ibu-ibu ya. Nah, Caknya bagi dua nih. Apa Bu? Sikok bagi dua. Nah, sebelah sini Pik. Diangkat sebelah sini Pik. Iya. Nah itulah kode keras dari Pak Lurah. Lemak duduk depan Pak Lurah ya. Kalau bagi-bagi apa-apa duluan. Ya beberapa saat lagi acara akan kita mulai karena tadi sekitar jam setengah 4 memang cuaca matahari cukup terik. Kita tunggu sedikit reda sekitaran jam 4 lewat waktu Indonesia Barat atau waktu Kota Palembang. Iya, di handphone kami waktu menunjukkan pukul 16 lewat 4. Lumayan alhamdulillah sudah sejuk. Tampaknya cuaca sore hari ini cukup bersahabat buat kita semua. Mudah-mudahan kita doa bersama, mudah-mudahan sampai dengan acara selesai, cuaca tetap kondusif dan bersahabat dengan kita. Cik. Dan tentunya Bapak Ibu, warga dari Kampung Pempek Tanggo Rajo Cindo merupakan suatu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi warga Kampung Pempek Tanggo Rajo Cindo karena kampung ini sendiri telah terpilih dan ditunjuk sebagai salah satu kawasan destinasi wisata kuliner yang ada di Kota Palembang dengan khasiatnya yaitu memproduksi pempek. Kenapa disebut sebagai Kampung Pempek? Karena hampir sebagian besar mata pencarian daripada warganya adalah memproduksi atau membuat pempek setiap harinya. Dan salah satu ataupun produksi pempek dari Kampung Pempek Tanggo Rajo Cindo adalah yang saat ini kita saksikan setiap harinya berseliweran di Kota Palembang, baik itu pempek pikul maupun pempek sepeda, dan juga mengisi daripada restoran-restoran ternama yang ada di Kota Palembang. Luar biasa sekali. Oh ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, caknya makin sore makin bergoyor, makin rame ya. Berarti acara sebentar lagi pacak kita mulai. Mudah-mudahan tidak sampai sore go. Jadi pacak aktivitas sholat maghrib tepat waktu. Iya. Kaget kering ya. Iya. Kayak cuko nyala kering pula ya. Kita masih nunggu dari produser gimana? Oke. Baik, kita sudah mendapatkan tanda dari produser bahwasanya acara akan segera kita mulai.
Dan sesaat lagi acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Lurah Tujuh Ulu, Kota Palembang, Bapak Herianto. Yang kami hormati Kanit Binmas Polsek Seberang Ulu 1, Bapak Ibda Usman, Bapak Babinsa Sarto Rizal, selamat datang Bapak, baru saja hadir. Dan yang kami hormati pula narasumber kita, Bapak Dr. Raden Muhammad Taufik Husni SHMH, selaku dosen program Pasca Sarjana Unis Tangerang, dan juga berasal dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sumatera Selatan, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya lah. Pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di pinggiran Sungai Musi, tepatnya berada di Kampung Pempek Tanggorajo Cindo Palembang, dalam rangka untuk menghadiri acara penyuluhan hukum perlindungan konsumen dengan tema peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan hak-hak konsumen dan penegakan hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, tentunya di lingkungan Kampung Kreatif Pempek Tanggorajo Cindo yang diadakan oleh Kelurahan Tujuh Ulu Palembang. Salawat serta salam kita haturkan pula kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita semua pengikutnya hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu hadirin berbahagia, untuk mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, marilah acara kita bersama-sama kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk menunjukkan rasa cinta tanah air dan juga untuk menghormati jasa-jasa pahlawan, marilah kita mengambil sikap sempurna, bernyanyi bersama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, cari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Sekapur siri kata sambutan Lurah sekaligus membuka secara resmi acara kita ini yang akan langsung disampaikan oleh Lurah Tujuh Ulu Palembang
Yang terhormat Bapak Herianto. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita berkumpul lagi di sini. Sebelum kata sambutan, kami harapkan kepada narasumber Dr. Raden Muhammad Taufik Husni SH, dosen pasca sarjana UNIS Tangerang. Kepada Bapak kami persilakan. Pak Ibtu Usman dipersilakan. Pak Sertu Rizal kami persilakan duduk di depan. Bapak Taufik Husni ini jauh dari Tangerang, jadi silakan Pak. Ya. Beliau sengaja datang ke sini dalam rangka penyuluhan hukum perlindungan konsumen. Tepatnya di sini. Karena apa? Di sini ini banyak pengusaha pempek. Pak tahu. Ya. Beliau ini kita singkat namanya. Jangan, mohon maaf Pak kalau agak ketersinggungan, karena Taufik Husni ini kalau disingkat Pak tahu. Jadi di sini ada juga pempek tahu. Mohon maaf. Tahu boleh Pak. Terima kasih Pak telah hadir di sini. Inilah keadaannya. Inilah Tanggorajo, tempat kampung kreatif pempek Tanggorajo Cindo yang sekilas info, rato-rato pempek yang ada di seberang itu dengan di bawah proyek dan rato-rato di bawah proyek di bawah proyek Tujulu itu pempek itu rato-rato dari sini Pak. Ya. Ya. Pempek murah meriah Pak kami di sini Pak. Ya. Rato-rato Palembang Hangat sudah tahu, sudah kami perkenalkan di sini, termasuk juga dari Kemenkumham. Ya, yang datang ke sini bintang 2 dan bintang 1 dari TNI, bintang 2-nya dari kepolisian. Nah, itu sekilas info Pak. Terima kasih Bapak-bapak telah menghadiri undangan bepanas-panas kita di sini, karena kita berharap apa yang dikemukakan oleh narasumber yaitu Dr. Taufik Husni, kita berharap ya juga dari Ibtu Usman, Bapak dari Kapolsek Seberang Hulu 1, apa kage permasalahan bisa juga Bapak Ibu kemukakan masalah penyuluhan hukum perlindungan konsumen. Pak Lurah tidak panjang lebar pembukaan ini, jadi diharapkan apa yang dikemukakan oleh Bapak KG, kalau memang pengen ditanyakan sesi tanya jawab, persilahkan, karena ini berguna untuk kita dan juga dari Polsek tentang penyuluhan hukumnya. Apapun permasalahan bisa dikemukakan di sini. Kalaupun tidak sampai selesai, bisa KG kita lewat WA. Terima kasih, itu baik ucapan dari sambutan dari Pak Lurah. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Acara ini jadi Pak Lurah buka secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Arianto selaku Lurah dari Kelurahan Tujuh Ulu, Kota Palembang, yang telah memberikan sekapur seri kata sambutan sekaligus membuka secara resmi acara kita pada sore hari ini.
Baik Bapak Ibu hadirin berbahagia, selanjutnya mari kita memasuki acara inti kita pada sore ini, hari ini, yaitu penyuluhan hukum. Untuk itu, kita panggilkan, sebetulnya tadi nak kami panggilkan ada musik sengaja. Kita simpen dulu narasumber. Berhubung Pak Lurah sudah manggil duluan, laju tak surprise lagi Pak. Wajah-wajah gantengnya ini laju, sengaja kami bisa di belakang ke dulu. Nah, nak dipanggil secara resmi. Baik Bapak Ibu hadirin berbahagia, selanjutnya kita akan memasuki materi, yaitu acara penyuluhan hukum perlindungan konsumen. Dengan peran serta masyarakat dalam upayanya pelindungan hak-hak konsumen dan penegakan hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999. Menghadirkan dua orang narasumber yang luar biasa dan juga sangat berkompeten di bidangnya. Pemateri kita yang pertama, beliau memang saat ini berdomisili di Tangerang karena beliau adalah dosen di UNIS, dosen di program pasca sarjana di UNIS Tangerang. Untuk lebih lanjutnya nanti akan disampaikan oleh beliau secara langsung kenapa Lurah 7 Ulu Kota Palembang jauh-jauh memanggil atau mengundang Bapak Taufik Husni ini ke Tangerang. Padahal wong kita di Palembang ini banyak yang hebat-hebat. Ternyata latar belakangnya adalah walaupun beliau dosen di UNIS Tangerang, namun beliau adalah orang putra daerah asli Kota Palembang. Beri aplaus yang meriah. RM itu Raden Muhammad, Pak ya? Masya Allah, memang wong Palembang nih asli. Apalagi malah sudah makan pempek, begot tuh, nah asli wong Palembang. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sekilas info bahwasanya Raden Muhammad Husni Tamrin ini, Taufik Husni, Taufik Husni, selain sebagai dosen program pasca sarjana di UNIS Tangerang, beliau juga berprofesi sebagai seorang lawyer ataupun pengacara, dan saat ini beliau diberikan tugas amanat yang sangat mulia, yaitu sebagai Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sumatera Selatan. Sekali lagi beri aplaus untuk Bapak Taufik Husni. Nanti akan dijelaskan bagaimana apa yang dimaksud dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Pemateri kita yang kedua, yaitu yang kami hormati Bapak Ibtu Usman. Beliau berasal dari Polsek Seberang Ulu 1, tentunya akan membahas mengenai dari dampak ataupun aspek hukumnya. Baik Bapak Ibu hadirin berbahagia, kalau begitu langsung saja. Untuk kesempatan pertama kita berikan kesempatan kepada pemateri kita yang pertama, yang kami hormati Bapak Raden Muhammad Taufik Husni, atau yang biasa kita panggil dengan Bapak Tahu Palembang. Kepada Bapak Taufik Husni kami persilakan. Sekali lagi beri aplaus untuk Bapak Taufik Husni. Boleh, Pak. Sambil nyantai juga boleh. Iya, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Lurah kita ini, Pak Herianto ini sudah SIP, MSI sebentar lagi nyusul seperti saya Bu. Doktor sebentar lagi ini, sudah S2. Kemudian yang kami hormati juga dari Polsek Seberang Ulu 1, Bapak Ibtu Usman, dan dari Babin Pak Ahmad Pak ya, Pak Ahmad Rizal serta Bapak Ibu sekalian, tokoh masyarakat, alim ulama yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Mohon izin, mohon maaf, bukan menggurui atau mungkin kagak nak ngajari. Saya lebih senang sebenarnya bukan menyampaikan ini secara normatif atau keilmuan, tapi lebih senang saya dialog, diskusi. Karena tadi saya dengar ini adalah kampung kreatif Pempek Tanggorajo Cindo. Dan kalau Ida MC tadi ngomong Bapak Ibu sekalian bahwa pempek yang motor ataupun sepeda di Kota Palembang beredar ini dari sini, saya tidak tahu tadi. Kalau kami nyebutnya waktu masih kecil dulu pempek emput-emput. Ya, bersepeda ada yang hitam itu kapan becek emput. Kami dulu kalau makan ini muka resio nih.
mak ini. Dulu waktu zaman sepeda paling senang. Ternyata dari sini, ya Bapak Ibu ya pempek itu. Dan tadi juga saya sudah dikasih informasi bahwa kata Pak Lurah ini adalah markasnya UMKM makanan khas Palembang rupanya. Nah, jadi makanya banyak para pejabat bahkan sampai bintang duo yang sudah pernah hadir tampil di acara seperti ini di sini. Jadi mungkin ini adalah peluang dan kesempatan buat saya untuk mengenalkan diri sekaligus berbagi cerita dan ilmu mungkin ya tentang apa itu perlindungan konsumen. Karena Pak Lurah kemarin sudah memberi bocoran sedikit bahwa macam mana caranya Pak Taufik, Pak Tahu katanya. Saya tadi dipanggil Tahu. Tahu itu Taufik Usni. Jadi saya bilang Pak Lurah jangan lupa Palembangnya, tahu Palembang. Kaget kan ada banyak tahu Sumedang, ada tahu gejrot, nah kita tahu Palembang. Jadi Bapak Ibu sekalian bahwa macam mana kita untuk meningkatkan produksi kita, kemudian lagi macam mana supaya kita memasarkan produksi kita, kemudian lagi macam mana supaya kita dapat bertahan, ya, bersaing dengan katakanlah dunia luar, ya. Karena pempek di sini saya lihat di atas meja ini pempek waktu masih kami kecil dulu Pak Usman. Nah, ini harus dilindungi, harus dilestarikan, ya, dan harus dikembangkan. Biasanya saya kalau bicara ini didampingin oleh Ibu Wakil Wali Kota Pak Lurah. Karena Ibu Fitri itu selalu turun ke lapangan seperti ini, beliau sangat konsentrasi ya terhadap UMKM makanan minuman khas Palembang ini. Kami sering keliling ya untuk melakukan sosialisasi supaya ada inovasi terhadap para pedagang UMKM yang ada di Palembang ini. Nah, jadi untuk itu Bapak Ibu sekalian, yang akan saya sampaikan, akan saya perkenalkan, mungkin kita lebih mungkin sedikit memberikan pengetahuan atau wawasan tentang apa kira-kira isi daripada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen ini. Jadi kebetulan, alhamdulillah syukur Bu bahwa saya ini bisa tampil mungkin atau dipakai di universitas di luar Palembang, yaitu UNIS, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang Banten, ngajar tentang tidak jauh-jauh masih dunia kita perlindungan konsumen inilah. Nah, maka dari itu saya kepengen berbagi dengan Bapak Ibu sekalian bahwa apa itu yang dimaksud dengan perlindungan konsumen. Pertama-tama kita harus kenali dulu bahwa kita ini adalah konsumen Bapak Ibu sekalian. Jadi saya adalah konsumen, Pak Lurah adalah konsumen, Pak Usman, Pak Ahmad Rizal, Pak Kiai, tokoh masyarakat, Pak RT, bahkan kita semua, para pejabat, ASN, presiden, menteri, semua konsumen ketika mengkonsumsi barang dan atau jasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau bahasa kita ini, kalau kita belanja, jadi kita ini konsumen ini adalah pemakai. Kalau di undang-undang itu adalah setiap orang pemakai barang dan jasa di dalam masyarakat. Nah, itu kalau undang-undang. Kalau kita ini pemakai. Tapi pemakai untuk diri sendiri, bukan untuk dijual lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian ini adalah juga konsumen. Konsumen ini, Bu, ya, apapun yang kita konsumsi, ya, maksud kita konsumsi yang kita gunakan, apakah barang atau jasa, itu kita dilindungi oleh undang-undang, Bu. Ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini. Apa yang dilindungi? Jujur. Ibu-ibu atau bapak-bapak sering enggak kalau belanja, mohon maaf ini, bukan suuzon, kadang pedagang itu kalau kita tanya, Pak ini bagus tak? Oh bagus. Baru. Lemak tak? Lemak. Tak katik dia ngomong tidak bagus, barang lama atau tidak lemak. Pasti itu. Tapi ketika kita beli, kita lakukan transaksi sesuai dengan nilai tukar, kita bawa ke rumah, apa yang terjadi? Barangnya tidak sesuai yang diomongin dia tadi. Misalnya rasanya sudah ambar. Ya, kadang pernah ketemu seperti itu. Kemudian tahu-tahu kapan balik sampai ke rumah, kita mbak-mbak belanja itu ada yang kempot. Ya. Kemudian lagi kapan nyengoklah mendekati expire dan sebagainya. Nah, disinilah yang sering terjadi pelanggaran oleh produk. Jam berapa Pak berangkat? Setengah jam lagi Bu.
Sudah setengah jam, jam berapa berangkat? Setengah jam lagi lah. Sudah setengah jam, jam berapa? Terus, setengah jam terus. Artinya kan informasi yang kita dapat itu tidak jelas. Akhirnya kita tunggu 3-4 jam. Sekarang kemana? Nak berlari komplain. Mak mana caranya untuk supaya kita dihargai pendapat kita? Itu termasuk hak konsumen juga. Nah, kalau Bapak Ibu mengalami hal demikian, itu ada tempat ngadunya. Umpama dirugikan secara materi. Jadi dirugikan secara materi itu misalnya kita belanja sudah metu duit, barang yang kita dapat atau jasa yang kita konsumsi tidak sesuai. Katakanlah tadi terjadi kalau pesawat itu delay. Kalau kita naik kapal atau mobil terlambat misalnya. Bahkan nyaris tidak berangkat atau tidak berangkat sama sekali. Nah, ini kita ngadunya bisa yang pertama kalau di pemerintahan itu ada namanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kalau di swastanya lah kata yayasannya adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI. Nah, di sini YLKI ada YLKI Sumsel yang dari tahun 2005 sampai sekarang masih Bu nerima pengaduan ya, pengaduan konsumen yang dirugikan oleh produsen. Nah, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 inilah KG boleh Ibu cari atau suruh anak atau suruh keluarga coba beli buku undang-undang ini. Di situ hak dan kewajiban kita dijelaskan. Apa baik? Kemudian juga, kau nih ngunjuk barang aku nih. Tidak bagus. Aku nak minta yang bagus. Kadang tidak didengarkan, kadang dia pergi be. Ada rasa kecewa, ada rasa jengkel. Pernah tak ngalami cak itu? Kalau masuk toko macam ini. Nah, nak dicengkem bahasa kita ni tadi, kita diaduknya polisi. Nak diremet rasa nyerainya tu. Kenapa? Ya kita ngomong tidak dilayani secara patut dan benar. Itu juga hak konsumen, tidak dilayani secara hak kita untuk dilayani secara patut dan benar. Dan yang paling penting Bapak Ibu sekalian, hak kita untuk mendapatkan advokasi, perlindungan hukum. Nah, inilah penyuluhan inilah gunanya. KG Bapak Ibu boleh silakan catat. Sebab Pak Lurah tadi sudah ngomong kalau misalnya tidak puas kita KG dengan jam yang akan ditentukan di akhir acara ini, boleh catat nomor telepon saya karena kebetulan Ketua YLKI Sumsel masih saya Bu. Nah, jadi KG boleh catat. Kalau ada apa-apa silakan laporkan. Apalagi kita sekarang ini ya kalau dengar siaran berita di nasional ini kita sudah ngeri masalah gendum sagu gara-gara perang Ukraina dengan Rusia ini. Bahwa tidak lama lagi terigu ini akan hilang. Nah, kalau hilang terigu, mak mana mau pempek? Kira-kira gitu kan. Kemudian harganya juga bakal selangit. Sementara pempek kita di sini tidak kata yang mahal. Paling mahal berapa je Pak Lurah tadi? Seceng, 1.000. Seceng aja Pak Lurah tadi. 1.000. Nah, artinya kan masih harga yang terjangkau oleh masyarakat banyak. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini ada mungkin KG saya minta pertanyaan-pertanyaan atau mungkin keluhan atau sekaligus pengaduan boleh langsung kita sampaikan di sini karena di sini juga saya minta dari pihak kepolisian hadir karena undang-undang ini ada sanksi pidananya Bu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mengkonsumsi barang dan jasa tidak sesuai ya, dengan undang-undang, maka itu di pasal 62 ada ancaman hukuman bagi produsen atau pelaku usaha Bu di sini. Ancamannya adalah apabila melanggar ya, ketentuan dalam perundungan yang seperti konsumen dirugikan, misal nih contoh Pak Mak Mano kalau kami sekarang masalah leasing. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu tahu leasing ya? Tahu ya? Ada yang ngembek mobil di sini? Ngembek motor? Banyak motor ya? Ada yang nunggak tak? Oh, banyak. Banyak nian apa tidak kati? Banyak yang nunggak? Nah, sudah dapat surat ini? Peringatan SP? Oh, banyak berarti di sini Pak Lurah. Masya Allah. Berarti tapi tidak kati yang sampai dirampas Bu di jalan Nah, betul Bu. Jadi itu kita pertahankan. Ya, saya bukan artinya di sini mak bahasa kita ini ngangeti ya atau ngompor-ngompori. Barang yang sudah kita beli melalui bahasa kita ini down payment atau dengan duit muka, itu adalah sudah menjadi hak kita. Hanya kita punya kewajiban di sini dituntut secara perdata untuk memberikan angsuran. Angsuran ini, ya kalau ibu-ibu ini kan kalau ada duit dibayar. Mana gatik duit, mak mano. Bukan tak gatik duit bahasanya Bu, lagi belum ada duit.
Kalau ada duit bayar, benar Bu ya? Dan ini sampai ke dengan para kolektor-kolektor yang ilegal itu. Tanya kayak dengan Bapak polisi, kolektor itu ilegal Bu, tidak dibenarkan secara undang-undang, ya, hukum di Republik Indonesia ini. Mana boleh pihak leasing pakai kolektor. Nah kalau misalnya motor atau mobil Bapak Ibu leasing yang belum lunas atau mungkin ada persoalan keuangan untuk mengangsurnya, ketika dirampas boleh datang Bu ke saya Bu, laporkan, adukan ke saya. Kenapa? Dilarang ya atau tidak dibenarkan perusahaan leasing menggunakan collection itu atau kolektor yang sekendak-kendak ngembek merampas di jalan itu. Kalau dilihat sudah sering saya koordinasi dengan Kapolres, tembak di tempat itu si kolektor itu. Lah apa dia sekarang apa namanya legal standing dia itu di situ. Nah kaget kita bicara itu Bu, mungkin ini kita bicara bahasa gitu. Jadi tolong pertahankan motor-motornya, jangan sampaikan baik. Kami bukan tidak nak bayar, tapi ini bukan ngompori soal tidak bayar Bu ya. Kami lagi belum punya duit. Tapi kalau bicara hak punya kita itu Bu. Di mana letaknya bahwa itu punya kita kendaraan itu? Ada bapak-bapak yang tahu? Hah? Nah, pintar Pak Kiai. STNK kan nama kita. BPKB nama kita. Mana ada nama leasing? Leasing tuh cuma minta tolong kami lagi kita duit tolong leasing, duit ke dulu bayari ke dealer. Kaki aku angsur kan itu. Jadi tidak ke hati ceritanya nak dirampas itu. Ya tolong ini ibu tahankan ribut-ribut lah. Ini ada bapak tentara, ini ada bapak polisi, laporkan bahwa itu tidak dibenarkan. Ya mungkin kaget tanya dengan polisi. Ini bukan ngompor-ngomporin ini Pak. Iya. Di lahat itu saya sudah koordinasi, tembak tempat itu, kolektor itu. Karena apa itu jelas melanggar undang-undang, tidak dibenarkan. Itu namanya perampasan. Nah kemudian lagi soal pinjaman online. Nah ini banyak, tidak tahu di sini mungkin tidak ngerti ya. Minjam online ada? Tidak ngerti kan? Ya berduit galau, mana ada yang minjam online. Jadi kalau tidak ngerti minjam online, berduit galau ini Pak. Alhamdulillah sudah makmur galau Bu ya. Hah? Mekar itu apa? Bunga, mekar. Oh koperasi. Wah. Oh koperasi, kira bunga. Singkatan mekar. Mekar itu singkatan, tapi bunganya ringan. Oh ada pinjam. Oh macam koperasi keliling. Bukan. Oh bukan. Itu beda. Oh tidak keliling Bayar mingguan. Hah? Oh ya sudah. Baguslah, berarti sudah ada mekar di sini. Apa singkatannya ada yang tahu? Apa dia Pak Lurah singkatan mekar? Aduh. Oh berarti mekar sudah tenar ya di sini ya. Jadi tidak kata yang pinjol. Jadi benar Bu. Tidak usah minjam dengan pinjaman online. Ya di samping ya kita tidak tahu siapa yang minjemi, legal atau tidak ilegal. Dan yang keduanya tuh kalau kita telat bayar, kita tidak dianggap sebagai manusia kadang-kadang. Ya, karena sering sekali laporan yang masuk ke kami itu macam bukan manusia Pak aku nih, dikatoi, dihina, dihujat, segala kotor isi perut dikeluarkan, kalau itu kan tidak benar. Nah kalau ada yang seperti itu, ini perintah nih, perintah saya, jangan dibayar. Ya, kenapa? 49,1% yang legal, sisanya kata yang legal, pinjol itu. Nah kalau nak nyengok, buka di OJK. Ya, karena apa? Kementerian Kominfo sudah merintahkan. Kementerian Kominfo itu Bu, ini bukan kampanye, kebetulan Wong Nasdem. Menterinya itu sudah menyampaikan beliau itu bahwa apabila pinjol nagihnya dengan cara yang tidak patut, tidak usah dibayar. Tapi dengan catatan pinjam yang ilegal. Kalau yang legal bayar, jangan tidak bayar. Yang ilegal bayar, tidak usah bayar. Kalau yang legal bayar. Nama mana daftar tahu legal atau tidak ilegalnya? Jengok buka daftar apa namanya pinjol yang terdaftar di OJK. Nah, jadi kalau di sini sudah ada kating pinjol, alhamdulillah, syukurlah. Nah, terakhir Bu, yang akan saya sampaikan ya tentang mano hak kita ini. Jadi tadi sudah dengan apa namanya leasing, kemudian pinjaman online, kredit. Nah, yang paling penting ini Bu, sehari-hari yang kita alami bahwa sering terjadi soal perumahan ini ya, pemadaman listrik. Kemudian di sini ada PDM enggak? PAM. PAM-nya rasanya katik lagi masalah, alhamdulillah ya. Katik lagi. Listrik juga tidak masalah lagi. Alhamdulillah. Nah, jadi artinya Palembang sudah maju. Nah, jadi inilah sebenarnya kalau kemarin itu, makanya sekarang Pak Lurah ya, Pak Babin dan Pak Usman, kami
laporan pengaduan yang masuk ke ILK itu sudah sangat sedikit sekali tentang PLN maupun PDAM ini. Ya, tapi yang paling banyak adalah tentang pinjaman online ini sama kredit leasing. Nah, jadi kalau misalnya ada terjadi sesuatu yang sifatnya merugikan Bapak Ibu sekalian dan tidak sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan sebelumnya, boleh silakan nanti di akhir acara ini ya saya kasih nomor telepon atau mungkin langsung tanyakan lurah. Nah, tapi saya sekali lagi karena ini waktunya tinggal sedikit lagi, saya minta dari pihak kepolisian Polsek Seberang Ulu 1 ini menyampaikan apa baik yang harus dilakukan oleh kita galo-galo di sini kalau ada terjadi hal-hal yang seperti saya ceritakan tadi. Misalnya terjadi perampasan motor, kemudian lagi terjadi intimidasi atau nakut-nakuti termasuk ancaman segala macam. Jadi tapi saya yakin di lingkungan ini aman baik kita Bu ya di sini. Alhamdulillah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, tapi saya lebih berharap lebih banyak nanti kita interaktif ya, tanya jawab. Itu saja Pak Lurah. Demikian ada salah kata saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk pemateri kita yang pertama, Bapak Raden Muhammad Taufik Husni. Beliau ini tidak lemah disebut ke dokter terus bilang itu saya sebut ke dokter nemanigo aja. Jadi Bapak Ibu, demikian tadi penjabaran secara ringkas, jelas dan padat mengenai perlindungan konsumen. Jadi Bapak Ibu kira-kira merasa penting enggak acara seperti ini? Penting sekali ya. Nah kalau penting rasa-rasanya ada yang ingin ditanya ke enggak? Kayaknya bakal banyak yang bertanya nih, terutama kalau yang mana caranya supaya tidak bayar tadi langsung berbinar-binar. Ya, kalau begitu sebelum kita adakan tanya jawab, langsung saja kita masuk ke pemateri yang kedua, yaitu yang kami hormati Bapak Ibtu Usman. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Raden Muhammad Husni Taufik Husni. Yang terhormat Bapak Lurah Tujulu, Babinsa Tujulu, Ketua RW, Ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Hari tidak hujan walaupun panas, hingga kita bisa berkumpul bersama di lorong Tanggorajo Kampung Kreatif ini. Kemudian tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kurang pas kalau saya dikatakan akan menyampaikan penyuluhan masalah hukum, karena saya bukan pakarnya. Jadi saya perkenalkan diri dulu, nama saya Usman, pangkat Ibtu, jabatan saya Kanit Bimas di Polsek Seberang Ulu 1. Dulu memang saya pernah di penyidik selama 11 tahun, tapi akhirnya saya jenuh. Saya menghadap pimpinan, saya minta di unit Bimas, biar saya selalu ketemu dengan masyarakat. Alhamdulillah, sore ini saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, di kesempatan yang baik ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, tentunya kita semua, Bapak Ibu sekalian, mempunyai anak semua. Pada kesempatan ini, banyak Bu ya? Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kami harapkan kepada Ibu Bapak sekalian supaya anaknya malam hari itu jangan disuruh keluar. Kalau dia keluar terus ikut ke musola, ke masjid wae. Kemudian belajar di rumah, karena masih jam belajar mungkin usia SMP maupun SMA. Karena sekarang ini di mana-mana marak sekali tawuran. Benar tak Ibu-ibu? Benar, di Simpang Dr. Hani Hadi itu, di Jalan Tembok Baru ini,
di Simpang Tugu KB. Siapa tahu dari sini kaki masanya. Nah, tawuran ini banyak sekali ini pelanggaran hukumannya. Mungkin dia membawa senjata tajam. 10 tahun itu ancaman hukumannya. Mungkin dia melakukan penganiayaan, pengeroyokan, pengerusakan barang dan sebagainya. Jadi banyak sekali itu pelanggaran hukumannya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jangan kita mengira bahwasanya anak itu tidak bisa dituntut dengan hukum, jangan. Hukum tetap menuntutnya, bahkan negara sudah menyiapkan tempat tahanan untuk anak-anak, lembaga tahanan anak. Untuk di Palembang ini letaknya di Pak Jo. Nah, jadi untuk itu kita jaga anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian. Memang ancaman hukumannya antara dewasa dengan anak itu sedikit berbeda. Dikurangi sepertiga kalau anak tadi. Kalau misalnya bawa senjata tajam tadi Pak RT ancamannya 10 tahun, dikurangi sepertiga berarti 6 tahun lebih dikit. Masih lama juga. Nah, batas umur ini antara dewasa dengan anak ini perlu kita ketahui 18 tahun. 18 tahun ke bawah dia masih anak. Sehari lewat dari 18 sudah dewasa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang ingin kami sampaikan masalah tertib lalu lintas. Yang pertama untuk keamanan sepeda motornya, dimanapun Bapak Ibu sekalian memarkirkan sepeda motornya, gunakanlah kunci tambahan. Ada di cakram itu Pak, ada lubang itu, masukkanlah kunci gembok di situ. Dimanapun diparkirkan, parkir di masjid, di kantor polisi, selalu pakailah itu. Apalagi kita di kampung ini kan malam-malam, pernah aku masuk sini malam-malam, banyak nih yang motor dalam ini. Benar tak? Benarlah kata Pak ini tadi, Pak Taufik tadi, mungkin yang kredit tadi. Sebenarnya untuk masalah kredit itu kalau ada yang nak nyitanya Bapak Ibu sekalian, kita minta surat dari pengadilan, harus ada dari pengadilan dia nak nyita motor tuh. Kalau kata itu jangan ditunjukkan. Iya. Pernah ini ada kawan dari Polda, dia dinas di Indralayo, dicegat oleh debt collector di jalan, dia langsung nyabut senjata, nodong ke senjata. Dia kubuyan kau ini. Dia langsung ngadu ke Polda, ke Propam. Diancam dengan senjata, buyan juga kau ini. Minta wae surat dari pengadilannya. Surat izin penyitaan. Pasti dia tak kata. Laju dia kena adu kan di Polda di Propam sana. Ngancam dengan senjata. Juga pernah aku dulu ngalami juga mak itu. Di rumahku tu ada tim opal dari PLN. Katanya Pak, caknya ada kebocoran di sini. Pelapor ini nak aku buka katanya. Udah aku silakan, bukalah. Tapi kamu harus ada izin pengadilan dulu, jangan asal buka dulu. Terdiam akhirnya dia kan. Karena negara kita ini negara hukum, Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sekarang ini di kota Palembang telah dipasang 13 kamera tilang itu. Tilang etle namanya. Nah ini cukup canggih itu. Kamera itu. Dia tidak pandang bulu, ditilangnya kalau nak tentara pakai dinas, nak polisi pakai dinas. Bahkan ada Kapolsek baru-baru ini yang Polwan. Begitu tampil rupanya Kapolsek. Ditilangnya kalau. Nah untuk yang sepeda motor ini yang banyak ditilang, pertama dia tidak ada plat nomornya, kemudian dia mungkin bonceng 3, tidak pakai helm, melawan arus, itu yang ditilangnya. Jadi tolong sampaikan kepada anak-anak kita kalau nak pakai motor, lengkapilah, pakai helm, pakai, jangan bonceng 3. Kalau masalah surat itu tidak terekam mungkin dia. Nama itu juga yang mobil yang banyak ditilang ini yang sabuk pengaman Pak. Sabuk pengaman, kemudian yang nelpon sambil bawa mobil itu.
Walaupun malam hari ini masih terekam oleh dia. Kemudian pelanggar ini diantar ke rumah kita. Tahu dia sesuai plat nomor tadi, alamat kita di sini. Diantar ke surat konfirmasi. Lengkap dengan fotonya. Nah, kalau yang mobil tadi atau motor tadi monceng orang lain, bukan monceng orang rumahnya, tambah walak lagi. Tambah besar walaknya. Selain nak ngajar dan tilang, wong rumah tadi lah ngamuk pula deh. Siapa kau bonceng tadi katanya. Itu. Jadi ibu bersyukur ada ini. Cuman tolong anaknya diperhatikan. Supaya malam-malam jangan keluar. Walaupun malam kena tilang juga anaknya. Jadi surat konfirmasi tadi, selama ini dititip dengan pos, kemudian dengan babin ganti emas, kemudian kabarnya kembali lagi ke pos lagi. Minta dibayar, kalaupun tidak dibayar tidak masalah, itu dibiarkannya. Tapi begitu bayar pajak, dendanya numpuk. Mungkin lebih besar dari pajak. Nah, bagi yang ingin beli sepeda motor supaya dicek dulu. Siapa tahu denda tilang tadi lebih besar dari harga motornya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setiap hari Minggu sore, jam 4 sore, ini hari Jumat ini, Kamis. Setiap hari Minggu sore di samping Bank Sumsel Babel, kemudian di jalan dari Dekranasda ke Pasar Induk itu selalu ada balapan liar. Ada balapan liar. Namun sekarang ini kami setiap hari Minggu itu tidak bisa lagi berjalan dengan santai-santai dengan anak cucu, tidak lagi. Disitulah gawe kami. Nah, dalam kesempatan ini kami juga menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian supaya hari Minggu anaknya jangan diarahkan ke sana, jangan nak ke sana. Walaupun nonton balapan tadi, supaya jangan. Kena tahu, siapa tahu motornya nyasar, nabrak anak kita. Itu. Baru-baru ini pernah kejadian di Lorong Sabar apa itu? Ada ibu guru SD itu anaknya yang meninggal dunia kan? Agak viral juga dulu. Pas di samping Dekranasda itu. Dekranasda ayo. Alhamdulillah aku asik itu udah hidup tadi. Inilah lumayan ya. Jadi walaupun dia penonton, Bapak Ibu sekalian, jangan kalau bisa Pak. Biarlah di rumah hari Minggu. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, masalah narkoba. Narkoba ini di mana-mana marak. Mudah-mudahan di sini tidak. Di sini yang banyak ini bukan narkoba. Pempek, benar ya? Benar pempek. Nah, narkoba ini banyak ibu-ibu pelanggarannya. Ada yang pemakai, ada yang pengedar, ada yang perantara, ada yang kurir. Bahkan orang tua yang mengetahui anaknya menggunakan narkoba, tidak dilaporkannya ke penegak hukum, dia juga dituntut secara hukum. Ada pasal yang mengaturnya. Cuman aku lupa pasalnya. Ada. Dan ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Untuk memakai, pengedar, dan sebagainya tadi. Bapak Ibu sekalian, kenapa pemerintah melarang kita menggunakan narkoba? Karena narkoba itu membuat ketergantungan. Kemudian merusak kesehatan. Kalau anak yang lanang, dia nak dapatkan narkoba tadi, dia sanggup untuk melakukan pencurian. Pertama mungkin dalam rumah. Lah tak dapat lagi dalam rumah, dia mungkin kaget melakukan keluar, dia melakukan pencurian. Makanya dicegah ini. Nah kalau yang betina, mana dia kalau dia kecanduan narkoba, Bu? Taruh dia nak nyari duitnya. Nah ini yang lebih bahaya lagi. Laju nganar dia kaki kemana-mana nyari duit untuk dapatkan narkoba. Mendingan kalau dia buat pempek sini. Aku kira tak mungkin yang lah kecanduan narkoba tadi nak susah payah dia nak bikin pempek ni tak galak lagi aku kira, Bu ya. Itu.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini karena waktunya hampir jam 5. Kebenaran aku ini selain Kanit Bimas, Ketua RW 19 di Jakabaring, kemudian Pak RT Ketua Masjid Baitul Salam. Nah, setiap malam Jumat ni aku gerakkan anak-anaknya untuk yasinan habis maghrib. Jadi kalau aku dah hadir rasanya tak lemak nian. Kemudian ku siapkan roti untuk anak-anak tadi. Kalau disiapkan ini tambah rami dia malam ini. Siapkan pempek dari Tangguh Rajo tak apa? Tambah rami dia. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ini dari pihak penegak hukum, baik itu dari kepolisian maupun kejaksaan, menyarankan untuk masalah-masalah kecil kalau bisa tak usahlah melapor ke polisi. Selesaikanlah secara kewargaan di RT di kelurahan masing-masing ini. Kemudian dari pihak kepolisian sendiri sudah membentuk forum untuk menyelesaikan masalah. Forum yang bernama FKPM itu. Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat. Setiap kelurahan ada ketuanya ini. Ada ketua forumnya untuk di Tujulu ini Pak Dayat, Nur Hidayat. Yo, tupo tadi untuk ngundangnya. Kemudian ada edaran dari Mahkamah Agung yang kerugiannya di bawah 2,5 juta. Kalau bisa tidak usahlah dilanjutkan secara hukum. Saran ini edaran dari Mahkamah Agung. Termasuk kasus pencurian Bapak Ibu sekalian. Kalau memang bisa diselesaikan. Tapi jengok-jengok dulu pencuriannya. Kalau dia sambil lewat, ada ngecas HP di mbeknya. Harga HP itu mungkin 1,5 juta, nak diselesaikan mungkin bisa. Tapi kalau dia ngambil HP yang 1 juta harga 500, dia nodong ke pisau. Untuk apa menyelesaikannya, ada ya. Lebih baik dilanjutkan, dituntut secara hukum. Bukan setiap kerugian yang di bawah 2,5 juta harus diselesaikan. Hal ini mungkin pertimbangan di pemerintah karena sudah padatnya lembaga tahanan. Apalagi baru-baru ini, waktu COVID-19 tadi ini Pak Taufik, yang sudah ada putusan dari pengadilan masih tetap di Polsek, belum mau nerima. Jadi numpuk tahanan itu, numpuk. Yang sudah P21, yang sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa, dia masih belum nerima karena pengaruh COVID-19 tadi. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, untuk di Polsek Seberang Ulu 1 sekarang ini untuk tahanan tak katik, alhamdulillah. Karena kantor kami lagi dibongkar. Jadi dititipkan. Jadi pas piket lemak kami tidur nyenyak ini. Nah, untuk supaya ibu bapak sekalian tahu, kantor kami sekarang ini sementara di Ruko, sebelah kantor pos, nak naik jembatan Kertapati itu nah, sebelah kiri, Kelurahan Tuan Kentang. Ada 2 ruko di sana yang kami jadikan kantor. Mudah-mudahan kantor Polsek KG cepat selesai. Iya. Aku dululah nyarankan dengan Kapolsek supaya kita numpang di Kampung Kapi tadi ini nah. Di situ kan, lemak dekat makan pempek jadi ke sini. Rupanya tidak disetujui karena masyarakat nak masuk jauh katanya kan, kalau itu pinggir jalan. Tidak terlalu jauh dari Polsek. Saya kira demikianlah sedikit arahan dari Kanit Bimas, bukan dari pakar hukum ini Bu ya. Kemudian lebih dan kurang apa yang kami sampaikan kami mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri tepuk tangan meriah untuk Bapak Ibtu Usman, Kanit Binmas Polsek Seberang Ulu 1 Palembang. Dan sebagai informasi Bapak Ibu, acara ini juga bisa disiarkan secara langsung di TV Sumsel. Jadi Bapak Ibu bisa melihatnya di YouTube TV Sumsel. Walaupun nanti pengen lagi melihat penjelasan dari Pak Taufik Husni dan Pak Ibtu Usman belum lengkap ataupun masih belum jelas, bisa direview atau diulang lagi melihat YouTube TV Sumsel.
Dan kita masih ada waktu sekitar kurang lebih 7 sampai 10 menit untuk kita buka sesi tanya jawab. Tentunya banyak sekali yang akan bertanya. Untuk itu langsung saja kami persilakan, kami batasi untuk 3 pertanyaan saja. Dikarenakan waktunya juga sudah sore. Kami persilakan untuk pertanyaan pertama. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedikit bertanya barangkali mewakili daripada warga Kota Palembang ini ke Bapak Taufik Husni mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Apakah Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan untuk bagi masyarakat? Apakah Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan hak kepada masyarakat yang mungkin mendapatkan pelayanan seperti jalan yang rusak, apalagi kemudian di Palembang ini akhir-akhir ini banjir? Apakah Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memberikan perlindungan untuk itu, Pak Taufik Husni? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tampung dulu 2 pertanyaan lagi. Kami beri kesempatan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Isroyo. Kami Ketua RT 40 Kelurahan 7 Ulu. Ada satu pertanyaan untuk Pak Taufik, satu pertanyaan untuk Babin Kantimas di SU1. Jadi pertanyaan begini, Pak. Ada kasus masalah pinjam itu leasing. Nah, setelah itu telah dibayar, pertengahan tidak dibayar lagi. Nah, terus mereka ini ingin menjual motornya. Nah, apakah boleh dalam hukum apa kira-kira itu? Yang pertanyaan untuk Kapolsek tadi ngatakan kalau kasus dikit-dikit cukup di RT saja. Tapi selama ini kami perhatikan kadang-kadang mereka yang korban ini hanya berbala dikit langsung ke sana. Nah, langsung diterima. Padahal bisa kami menyelesaikan. Apalagi kami sekarang ada forum RT 7 Ulu dan termasuk dari yang baru dibentuk tadi, Pak. Itu mitra polisi masyarakat tadi. Nah, itu kan tujuannya untuk itu. Nah, itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin untuk satu lagi pertanyaan dari sebelah kanan ya. Ibu-ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Hasanah. Pak, saya mau bertanya, seandainya untuk tempat pengaduan ini ke lembaga mana? Terus seandainya ya kita kan ngeredit motor, ada berapa bulan yang belum dibayar. Nah, seandainya dirampas itu kami mau mengadu kemana itu? Itu saja. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita tutup dulu pertanyaan, cukup 3 dulu. Kalau begitu langsung saja kita beri kesempatan kepada yang kami hormati Bapak Dr. Raden Muhammad Taufik Husni untuk menyampaikan jawabannya. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama-tama dari Pak Andi ya. Pak Andi tadi Bapak Ibu sekalian menanyakan apakah masuk dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang jalan yang rusak ataupun terjadinya kebanjiran. Mungkin lebih tepat itu ditanyakan kepada lurah. Karena gini Pak Andi, ini kan sebetulnya yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu adalah tentang barang dan jasa. Ya, tapi kalau masalah banjir ataupun jalan rusak itu bisa saja, ya. Artinya di sini kan hak kita sebagai masyarakat konsumen untuk menikmati jalan yang sesuai ya. Karena terus terang saja pemerintah ini kan penyelenggara negara, diamanatkan untuk memberikan ya katakanlah melayani masyarakat ya sesuai dengan amanat undang-undang. Dalam hal ini pemerintah harus menjalankan, karena pemerintah ini kan dibayar digaji oleh APBN untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, dalam hal ini jalan itu adalah prioritas daripada hak masyarakat untuk
transportasi yang transportasi yang tanpa hambatan ataupun tanpa adanya yang mengakibatkan kecelakaan. Nah, mungkin menurut saya nanti bisa Pak Lurah yang akan jelaskan, ya Pak Lurah, Pak Lurah apa ada perdanya seperti itu. Nah, kemudian yang tadi Pak Ustadz, Pak Kiai tentang leasing kalau misalnya tidak terbayar lagi, ya biasanya itu kalau ada masyarakat yang melapor ke kami, itu kami mediasi Pak dengan pihak leasing. Jadi kalaupun memang sudah tidak mampu, ya mungkin ya disarankan untuk membuat surat pernyataan bahwa ketidakmampuan bayar tadi. Tapi bukan berarti lantas pihak leasing serta merta narik, itu tidak dibenarkan karena itu masuk nanti ranah Pak Usman pidana karena perampasan Pak ya, gitu. Iya, nah jadi mungkin dengan keringanan atau karena itu sifatnya ya karena ini keperdataan Pak ya, jadi kita mengutamakan mediasi. Rasanya kalau memang ada case seperti itu boleh nanti Pak kita siap mediasi ya, tapi tentunya dengan alasan yang tepat atau dengan surat pernyataan bahwa kita tidak mampu lagi membayar. Gitu barangkali Pak ya. Ya salah gitu Pak, nyual surat sebelah. Karena BPKB-nya kan masih ditahan di pihak listrik. Nah, tentu kita salah. Ya begitu ya Pak Usman, karena kita menjual surat sebelah berdasarkan SNK. Kalau bahasa kita surat sebelah itu. BPKB-nya kan aduh sih, itu kalau bisa jangan seperti itu. Jadi selesaikan dulu ya baru bisa kita menjual. Terus Ibu Nur Hasana tadi lupa. Oh iya. Jadi gini Bu, Bapak Ibu sekalian, kalau memang ada case, ada pengaduan atau kerugian yang seperti tadi saya jelaskan, silakan boleh. Kalau di Kota Palembang itu ada BPSK Bu, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, itu di Demang Lebar Daun, ya, atau juga boleh di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Sumatera Selatan. Nanti saya share nomornya, boleh di WA dulu, kakek saya kasih alamat ininya. Itu saja mungkin ya Ibu, silakan Pak Usman. Kakek. Sabar Bu ya. Jadi menanggapi pertanyaan dari PRT 40 tadi Pak ya. Jadi memang benar sekali PRT kadang-kadang masyarakat ini tidak puas dia, nak ngadu tu lah. Kadang-kadang polisi ni lah jadi kenyalat pula kan. Pokoknya Pak tahan ke sehari jadilah katanya kan. Itu. Kemudian kakek pas pihak lawan nak ini ke, nak ngajak damai dia udah netapkan pula. Nah ini yang jadi masalah. Lah netap ke pula dia, menggalak sekian jadinya damai. Cabutlah pengaduan. Nah untuk sekarang ini dari pimpinan Polri sendiri, khususnya Kapolsek sudah dipilah-pilahnya Pak. Nah kasus ini serah kebaik dengan Babin Kantipmas katanya. Itu Pak. Jadi tidak selalu nak diproses walaupun dia telah terlanjur ngadu, masih tetap dikembalikan ke Babin Kantipmasnya. Hingga Babin Kantipmas nanti koordinasi di lapangan. Tinggal melaporkan hasilnya lah selesai katanya. Itu. Jadi untuk sekarang ini Pak sudah ada penekanan dari pimpinan. Mudah-mudahan FKPM-nya kakek lebih maju lagi berkat dukungan dari para ketua RT. Amin. Tepuk tangan dulu untuk RT-nya. Ya, terima kasih. Pak Lurah ada tambahan? Nah kemudian untuk yang kredit motor tadi, biasanya kan dia ini selalu menggunakan perjanjian fidusia itu. Seharusnya kita naikin perjanjian itu di depan notaris ini Pak. Kadang-kadang kita ini disodorkan oleh yang bagian leasing tadi. Kertas kosong dinaikin-naikin baik. Seharusnya di depan notaris. Apa dia isi perjanjian ini kan? Bukannya asal teken-teken wae. Tak dibaca lagi, yang penting dapat motor gitu. Baik, ada tambahan sedikit dari Pak Lurah. Jalan banjir. Jalan banjirnya mah ini Pak ya. Kita ada dana kotaku.
Dana kotaku ini karena COVID kemarin jadi belum ada. Diperkirakan kemungkinan 2023 insya Allah jadi bisa dilaksanakan. Karena untuk sekarang kita belum bisa melaksanakan, dananya tidak kati. Oh, itu baik penjelasan dari Pak Lurah. Dan itu sebelum kita melaksanakan juga pembenahan itu kita ngadokan musrenbang. Jadi skala prioritas. Jadi terpilih paling musrenbang ini juga diambil dari masyarakat, dari Pak RT, itu juga diminta juga dari Dewan untuk aspirasi dia. Itu baik penjelasan dari Pak Lurah. Terima kasih. Tambah dikit Pak Ustadz. Tadi kan yang ditanya tadi kan tanggung jawab siapa jalan rusak tadi. Itu tanggung jawab pemerintah baik daerah maupun pusat. Jadi kalau ada terjadi misalnya kecelakaan akibat daripada itu atau kerugian masyarakat, itu laporkan ke ombudsman. Jadi ombudsman itu kan adalah ibaratnya lembaga perlindungan konsumennya yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi mereka juga dibiayai oleh APBN, maka laporkan kepada ombudsman apabila ada Bapak Ibu sekalian mengendarai motor nyampak, luka atau meninggal segala macam, laporkan ke ombudsman akibat daripada jalan rusak. Nah sekarang kan kita di Palembang ini banyak sekali perbaikan jalan yang untuk gorong-gorong itu. Ada sudah kejadian di 22 Ilir Pak Lurah, masuk nyungsep ke lubang yang itu udah banyak kejadian akibat kelalaian daripada kontraktor tidak nutup seng dengan rapat masuk. Itu terganti itu si pelaksana proyek itu. Nah jadi yang seperti itu tetap harus ada yang bertanggung jawab pemerintah. Ya, jadi kalau ngelapornya kemana? Ke ombudsman. Ya, karena ombudsman depan Polda, betul sekali. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya dari awal hingga akhir acara ini. Dan walaupun kita berbicara dengan santai ya Pak Husni, Pak Taufik Husni, Bapak Lurah, Bapak Babin, namun mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan terutamanya bagi warga sekitar. Apalagi ini tentang perlindungan hukum terhadap konsumen. Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan adanya acara ini juga menimbulkan atau menyadarkan kita betapa pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen. Apalagi Bapak Ibu di sini adalah para pelaku usaha di bidang kuliner. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, kita dapatkan pada hari ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mengucapkan terima kasih telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir, dan juga terima kasih kepada Bapak narasumber kita yang kami hormati. Ada 2 orang, yaitu Bapak Dr. Harden Muhammad Taufik Husni SMH dan juga dari Bapak Ibtu Usman Kanit Binmas Polsek Seberang Ulu 1. Dan kami informasikan kembali bahwasanya acara ini diinisiasi oleh Kelurahan 7 Ulu Palembang sebagai bentuk rasa perhatian terhadap warga sekitar. Dan sebelum kita akhiri, terlebih dahulu untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala agar acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua, marilah kita bermunajat. Dan untuk doa bersama ini akan dihalifai oleh yang kami hormati Bapak Yusuf Isroyo. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang hadir pada hari ini, kita akan menajang, semoga pertemuan ini akan mendapat berkah dari Allah Ta'ala. Jadi kami mengajak, ayo kita adabkan hati kita, pikiran kita semata karena Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ama yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, atas puji dan syukur atas nikmat-Mu ya Allah, kami munajat pada saat ini. Kami hadir dalam rangka silaturahmi, dalam rangka penyuluhan hukum konsumen. Jadikanlah pertemuan ini ya Allah dan kesuksesan. Ya Allah ya Tuhan kami,
Bimbing hati kami ini selalu berbuat jalan yang lurus, jalan yang benar yang selalu Kau ridhoi. Ya Allah ya Tuhan kami sadar bahwa kami sering hilap dan berbuat dosa. Untuk itu ya Allah kami mohon ampunan-Mu atas segala dosa dan kesalahan kami. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana minka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikianlah acara kita sudah kita lalui dari awal sampai akhir. Dan sekali lagi kami informasikan sebelum kami tutup acara, apabila Bapak Ibu ingin menyaksikan siaran ulangnya bisa disaksikan di channel YouTube ini. Akhirul kata, Sungai Musi airnya bersih, tempat orang memancing ikan. Cukup sekian dan terima kasih. Silap dan salah mohonlah dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya Bapak Ibu kami persilakan untuk berfoto bersama sebelum kita untuk haturkan kepada Bapak Taufik Husni, Bapak Babinsa, Bapak Usman untuk dapat berkenan berfoto bersama warga. Mohon kiranya panitia untuk dapat disingkirkan dulu. Iya. Mungkin panitia untuk dapat. Sebelah. Itu yang angkat. Baik Bapak Ibu kami persilakan untuk maju ke depan. Kita akan berfoto dengan latar Sungai Musi dan juga spanduk acara kita. Karena ini merupakan suatu acara yang sangat bermanfaat dan juga mengedukasi sekali. Kami persilakan. Ibu-ibu silakan maju ke sini Bu di belakang. Nah, Bapak Lurah, Bapak Taufik Husni, Bapak Babin bisa duduk di depan. Iya. Bapak Babinsa, kami persilakan mengambil tempat, Pak. Tentunya dengan mengambil latar yang sangat eksotis, pinggiran Sungai Musi. Iya. Boleh dihitung? 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Iya. Terima kasih dan kami ucapkan ya, selamat jalan kembali. Oh ya, oke, ibu-ibu silakan dada di kamera situ Bu ya, paling tengah situ. Dada, iya. Ini nanti siaran ulangnya bisa disaksikan di channel YouTube TV Sumsel sebagai official media partner acara ini. Acara ini terselenggara inisiasi dari Kelurahan 7 Ulu Palembang sebagai wujud pengabdian edukasi terhadap warga. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Dr. Raden Muhammad Taufik Husni SHMH, dosen program Pasca Sarjana Unis Tangerang.
yang walaupun kita ketahui sangat sibuk dalam kehidupan sehari-harinya, namun menyempatkan diri untuk menghadiri dan mengedukasi kita semua di sini dalam acara penyuluhan hukum, perlindungan hukum terhadap hak konsumen. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak, selamat jalan, selamat sampai tujuan dan kembali ke bertugas.